Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Pasalia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul penerapan barisan deret aritmatika dan geometri pada studi kasus pabrik minuman botol. Anggota kelompok Karina Pasalia, Aji Klana, dan Syakila Raisa. Selanjutnya ada pendahuluan, 1 latar belakang, 2 tujuan, 3 manfaat, dan 4 ruang lingkup. Selanjutnya ada latar belakang. Deret aritmatika adalah urutan angka di mana perbedaan antara dua angka berurutan adalah konstan. Dalam konteks desain botol minuman, konsep ini dapat diterapkan untuk menentukan variasi ukuran botol. Perbedaan kapasitas dapat diatur berdasarkan deret aritmatika. Dengan menentukan selisih yang konstan antara kapasitas botol, perusahaan dapat merencanakan produk. Deret geometri adalah urutan angka di mana setiap angka setelah yang pertama adalah hasil kali dari angka sebelumnya dengan suatu rasio tetap. Dalam desain botol minuman, deret aritmatika dapat digunakan untuk mengatur ukuran dan bentuk botol secara profesional. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak produksi botol minuman pada tahun yang diperoleh dari penerapan deret aritmatika. Manfaat. Dalam penelitian ini dihadapkan dapat memberikan informasi yang berguna pada produsen pabrik minuman botol. Ruang lingkup. Yang pertama, metode deret aritmatika. Metode deret aritmatika berguna untuk menganalisis perubahan yang konstan dalam berbagai aspek operasional perusahaan, seperti produksi tiap tahun, yaitu menghitung penurunan produksi per tahun. Yang kedua, metode deret geometri. Metode deret geometri berguna untuk menganalisis perubahan yang bertumbuh atau menurun dengan rasio tetap, seperti depresiasi produksi, yaitu menghitung nilai produksi yang menurun secara eksponensial. Studi kasus. Suatu pabrik minuman memproduksi 24.000 botol minuman pada tahun ke-6 operasinya. Karena persaingan keras dengan pabrik minuman merek lain, produksinya terus-menerus mengalami penurunan secara konstan sehingga pada tahun ke-10 hanya memproduksi 18.000 botol. Pertanyaannya, A. Berapa penurunan produksinya tiap tahun? B. Pada tahun keberapa pabrik minuman ini tidak memproduksi lagi atau tutup? C. Berapa botol minuman yang dihasilkan selama beroperasi? A. Berapa penurunan produksinya tiap tahun? Pertama, kita masukkan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah B buka kurung N dikurang 1. Lalu, kita masukkan variabel yang sudah kita ketahui, yaitu U6 sama dengan 24.000. Jika dimasukkan ke dalam rumus menjadi U6 sama dengan A ditambah B buka kurung N dikurang 1, yang mana U6 sama dengan 24.000, A sama B-nya masih tetap sama, N-nya sama dengan 6 dikurang 1, jadi 5 dikalikan B menjadi 5B. Sehingga persamaannya menjadi 24.000 sama dengan A ditambah 5B untuk persamaan pertama. Yang kedua, U10 sama dengan 18.000. Jika dimasukkan ke dalam rumus menjadi U10 sama dengan A ditambah B buka kurung N dikurang 1, yang mana U10 sama dengan 18.000, A sama B-nya masih tetap sama, N sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9 dikalikan B menjadi 9B. Sehingga persamaannya menjadi 18.000 sama dengan A ditambah 9B untuk persamaan kedua. Lalu kita eliminasikan persamaan 1 dan 2 dengan cara mengurangkan. Mengapa dikurangkan? Supaya variabel A menghasilkan nilai 0. Lanjut, 24.000 dikurang 18.000 sama dengan 6.000, A dikurang A sama dengan 0, 5B dikurang 9B sama dengan min 4. Lalu kita pindah ruaskan menjadi min 4B sama dengan 6.000. Lalu kita ubah B sama dengan 6.000 dibagi min 4, hasilnya min 1.500. Mengapa min? Karena di sini menandakan bahwa terjadinya penurunan produksi. Jadi penurunan produksi tiap tahunnya adalah 1.500 botol minuman. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu pada tahun keberapa pabrik minuman ini tidak memproduksi lagi atau tutup. Pada tahun ke-N tidak memproduksi didapat sama dengan UN-nya 0. Yaitu sebelumnya kita masukkan dulu rumusnya A plus B sama dalam kurung N kurang 1 sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu A-nya, yaitu 24.000 sama dengan A plus 5B. B didapat melalui soal sebelumnya, yaitu 1.500. Jadi 24.000 sama dengan A plus 5 dikalikan min 1.500. Hasil yang kita dapat adalah 24.000 sama dengan A min 7.500.
Lalu kita balikan saja menjadi positif, yaitu menjadi A sama dengan 24.000 ditambah 7.500. Hasilnya adalah A sama dengan 31.500. Sudah diketahui A-nya, lalu kita masukkan rumus dari sebelumnya, yaitu 31.500 ditambah min 1.500 dalam kurung N kurang 1 sama dengan 0. Kita hasilkan menjadi min 1.500 dikalikan N menjadi min 1.500 N. Lalu kita kalikan lagi min 1.500 dikalikan min 1 menjadi 1.500 dan positif, ya, karena min ketemu min. Oke, kita dapat 31.500 dikurang min 1.500 tambah 1.500 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan saja 31.500 ditambah 1.500 menjadi 33.000. Lalu 33.000 dikurang min 1.500 sama dengan 0. Jadi kita kembali saja N menjadi di depan. Jadi kita mendapatkan satu bilangan, yaitu N sama dengan min 33.000 dibagi min 1.500 menjadi 22. Jadi pabrik di minuman tersebut tidak memproduksi lagi di tahun ke-22. C. Berapa botol minuman yang dihasilkan selama beroperasi? Rumus jumlah produksi SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus buka kurung N min 1 tutup kurung kali B tutup kurung. Pabrik beroperasi selama 22 tahun, maka S22 sama dengan 22 per 2 buka kurung 2 kali 31.500 ditambah buka kurung 22 dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung min 1.500 tutup kurung. S22 sama dengan 11 buka kurung 63.000 kurang 31.500. S22 11 buka kurung 31.500. Hasil dari 11 kali 31.500 ada 346.500. Jadi jumlah botol minuman yang diproduksi selama beroperasi sebanyak 346.500 botol minuman. Kesimpulan, penerapan konsep matematika seperti barisan dan deret aritmatika serta geometri dalam studi kasus pabrik minuman botol memberikan alat yang kuat untuk merencanakan produksi, mengelola biaya, memproyeksikan pendapatan, dan mengoptimalkan investasi. Ini membantu pabrik dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Lalu ada saran yang pertama, produksi roti di pabrik roti Senayan belum optimal. Sebaiknya memproduksi roti sesuai dengan estimasi yang telah didapatkan menggunakan linear logaritmik melalui metode simplex. Yang kedua, sebelum memproduksi kembali sebaiknya melihat apakah produk sudah habis terjual atau belum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.